warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mistika, Principal Bosowa School Makassar. Hari ini alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena diberikan kesempatan bertemu dengan salah satu orang yang sangat hebat menurut saya. Di sini sudah ada Bapak Faisal Arifin. Selamat datang Pak di sekolah kami. Terima kasih sudah diundang ke Bosowa School loh. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih banyak. Nah, beliau ini adalah CEO Elite Consulting. Nah, sepertinya saya juga akan banyak belajar sama Bapak ya Pak. Ya, silakan Bu Tika. jadi gini Pak, mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Boleh. Baik. Suka yang langsung juga ya Bu Tika ya. Siap Pak. Oke. Nah ini Pak, kan kebetulan kami dari Bosowa School Makassar memang backgroundnya dibangun dan didirikan oleh pengusaha juga Pak. Wow, itu ya kan ya Pak ya. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Dipungkiri. Ya. Salah satu pengusaha yang mungkin dikenal di nasional. Indonesia Timur bahkan nasional. Nah pernah ada ungkapan beliau mengungkapkan bahwa daripada saya mencari orang lain, mending saya yang mengambil sendiri di tempat saya. Nah makanya dengan adanya sekolah ini mungkin bisa memunculkan bibit-bibit unggul. Wah. Sebagai pengusaha, apalagi di tengah sekarang yang sedang COVID ya Pak ya. Betul. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak sektor yang mungkin mengalami penurunan, termasuk bisnis. Siap. Semua ya Pak ya. Nah mungkin Pak, kalau menurut saya panggilnya Pak Arifin, apa Kak Arifin ini? Kak Faiz. Oh Kak Faiz, oke baik. Bisanya sih coach biasa aja, coach aja. Coach aja, oke baik coach. Nah menurut coach kondisi saat ini bagaimana sih sebenarnya dampak COVID pada bisnis itu sendiri? Wah, kalau ditanya dampak COVID terhadap bisnis, saya ada dua tanggapan. Oke, siap. Dua tanggapannya, pertama tanggapan negatifnya. Oke. Tanggapan negatifnya sebenarnya kalau berbicara pada posisi saat ini bisnis yang dilanda oleh COVID sebenarnya negatifnya menurut saya adalah sisi di mana dia tidak bisa berkembang seperti biasanya. Menurut saya itu negatif. Tapi sisi positifnya dia mengembangkan banyak hal lain dibanding yang sebelum-sebelumnya kita tidak pernah lakukan. Betul. Salah satunya seperti ini sekarang kita membicarakan bisnis lewat sosial media, lewat networking, lewat segala macam hal yang berhubungan dengan internet. Kedua, banyak hal-hal yang tidak umumnya terpikirkan oleh teman-teman yang berbisnis. Biasanya dia melakukan aktivitas sendiri, tidak melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang sekarang ini sudah bisa mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai macam hal. Ada yang jualannya produk pencuci mobil. Ternyata di sini ada produknya juga yang jualan sama farmasi. Nah, kolaborasinya seperti apa? Biasanya gimana mobilnya biar lebih sehat, ditaruhlah beberapa hal-hal yang jadi sekarang banyak hal yang bisa berhubungan dengan efeknya gara-gara pandemik sebenarnya. Gara-gara pandemik. Jadi sebenarnya kalaupun ada negatifnya pasti ada ya Pak. Negatifnya sih pasti ada. Cuman sebenarnya kalau saya boleh jujur lebih banyak positifnya. Lebih banyak positifnya. Kalaupun misalnya dipandang negatif, baiknya kita fokusnya ke positifnya aja. Ada baiknya. Ada baiknya ya Pak. Iya benar, karena kita bisa banyak belajar. Betul. Ya. Termasuk saat ini juga Pak, karena sekolah juga banyak ditutup. Akhirnya kan sekolah belajarnya online. Iya. Karena sekolah belajar online, ya mau tidak mau guru harus lebih update, tahu digital, semuanya harus belajar ini Pak ya. Saya sih rasakan bahwa dulu untuk bisa bekerja dengan berbagai macam digital activity itu sangat sulit dibanding zaman sekarang kan. Dulu saya bisa membeli komputer saya itu luar biasa banget gitu. Untuk ukuran orang tua saya yang mungkin biasa-biasa aja. Terus lagi saya harus belajar menggunakan bisa minjem komputer laptop temen tuh luar biasa, dikasih sejam itu kayaknya berasa kayak waduh keren banget udah bisa megang gitu. Tapi akhirnya sekarang lihat semua termodifikasi dengan baik, kemudian terfasilitasi dengan baik. Apalagi saat ini sekolah-sekolah termasuk ya sekolah di Bosowa juga kayaknya sudah lebih bisa mempersiapkan ke arah sana semuanya. Jadi
tidak khawatir juga sih saya untuk melihat oh ya kedepannya memang kayaknya Boswa sudah melihat lebih jauh nih untuk kedepannya sudah bisa menyiapkan bibit-bibit unggulnya menjadi lebih melek dengan digital sehingga mereka lebih bisa beradaptasi dengan situasi kondisi manapun di masa depan sebenarnya. Iya betul Pak, karena kan memang dengan kondisi ini kalaupun nanti akan selesai ataupun segala macam, memang dengan kegiatan pembelajaran online atau offline pun akan bisa berkolaborasi. Iya betul. Jadi anak-anak bukan kembali ke sekolah tapi tidak ada online lagi, tetap ada. Oh tetap ada. Tetap ada karena dengan belajar online kita bisa banyak belajar. Tapi ngomong-ngomong kapan mulai offline? Offline kami masih menunggu dari surat edaran dari dinas. Mudah-mudahan secepatnya. Mudah-mudahan secepatnya karena untuk kebaikan bersama orang tua juga sudah banyak minta ya Pak ya. Iya. Kapan ini anak kayaknya saya sudah mulai banyak yang merindukan ketemu teman, main sama gurunya, belajar bareng gurunya, kemudian beraktivitas di lingkungan sekolah itu hal-hal yang dari dulu saya sih kalau bisa balik ke umur kecil, saya pengen banget tuh karena romantisme zaman kita mau sekolah itu sebenarnya sulit untuk kita kembalikan ke masa sekarang. Betul. Yang cuma bisa dapetin ya ketemu teman-teman lama yang pernah sekolah bareng gitu kan. Betul. Nah ini yang salah satu kerinduan terbesar kebanyakan anak sekolah nih itu bisa ketemu dengan banyak teman-temannya. Apalagi untuk anak usia kecil ya Pak, usia dini yang sebenarnya mereka butuhkan itu bersosialisasi, bermain, ketemu sama temennya. Apalagi kalau sekolahnya bisa bersosialisasi di alam, bisa bersosialisasi dengan teman-teman di alam, bersama di alam tuh menurut saya itu suatu hal yang buat saya itu dulu tuh mahal banget gitu. Kenapa? Karena saat ini belum banyak yang bisa memberikan konsep mengedukasi atau sekolah yang bisa berasosiasi dengan alam secara langsung. Karena saya ngobrol sedikit nih. Boleh sharing. Saya ngobrol sharing dikit. Saya dulu masih sekolah pengen banget tuh jadi Sispala, siswa pecinta alam. Terus setelah kuliah jadi Mapala. Kemudian setelah dari itu saya merasakan benar. Coba ya kalau dulu ada sekolah seperti sekolah alam Boswa yang bisa memberikan interaksi langsung antara alam dengan manusianya sehingga banyak hal yang terkait di situ terbentuk dengan sendirinya dari emosionalnya ya. Betul. Secara psikis kemudian dia terbentuk di alam, dia bisa menyentuh, mendengar, melihat, merasakan langsung seperti apa alam itu. Seluruh panca indera berfungsi dengan tepat ya Pak. Indera. Jadi betul-betul secara holistik dia sangat-sangat terkoneksi dengan itu sehingga banyak hal yang menurut saya anak-anak saat ini mungkin secara mental yang dulu beraktivitas dengan alam lebih banyak itu sekarang lebih banyak bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Kemudian dari segi itu tadi mental, kemudian dari segi cara dia bekerja, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan itu betul-betul dia tuntaskan. Dia mampu menghadapi segala tekanan-tekanan yang ada dalam pekerjaannya dengan ada beban ya Pak ya. Walaupun ada beban, tapi sebenarnya beban itu kan positif gitu. Kalau kita di alam kan biasanya dulu saya mendaki, kita mencoba mencari mendaki dari bawah ke atas gunung itu di situ proses sebenarnya di mana kita menghandle namanya beban. Beban itu beban fisik, kemudian mental. Itu karena semakin ke atas kan kita semakin capek, fisiknya semakin dikuras. Kemudian secara mental kita pasti mau maju nggak gitu. Jadi kadang-kadang maju nggak, mundur malas gitu. Tapi mau nggak mau harus gitu. Nah ini yang kemudian saya kita diproses bagaimana bisa menjalani proses sebuah beban. Kalau kita bilang itu level sebenarnya bukan beban, level meningkat dari bawah ke atas itu jadi lebih baik menurut saya di sini. Dan saya perlu banget bilang bahwa kayaknya lebih banyak anak-anak harus berinteraksi dengan alam di sekolahnya. Ya betul Pak. Alhamdulillahnya itu kami memang dari Boswa School sendiri memang ada konsep sekolah alam Pak, khususnya untuk usia playgroup TK sampai SD. Nah selain dengan konsep alamnya itu karena kami pendekatannya menggunakan tahapan perkembangan anak, jadi kami benar tahu nih mereka butuh apa. Betul nah sekali. Kalau usianya sudah kita tahu mereka butuhnya apa, anak-anak biasanya butuh main kan Pak. Woi, itu saya kalau bisa balik lagi nih sekarang Bu, saya mau sekolah di situ Bu. Jadi kalau sudah main, semuanya tuntas, pekerjaan akan mudah dikerjakan. Apalagi mereka punya energi yang besar Pak. Benar, anak-anak dulu anak-anak punya energi yang besar. Nah,
dengan kurikulum yang sama itu ada jenjangnya Pak. Jadi dari SD itu akan berkelanjutan lagi ke SMP sampai SMA. Wah, dengan tahapan yang berbeda sesuai dengan tahapannya. Jadi semakin umur naik kelas, kemudian levelnya juga ditambah. Jadi benar-benar memproses anak-anak ini punya secara mentality kualitas menghadapi sebuah masalah itu lebih baik. Betul. Ya ke depannya ya. Betul Pak, karena kan kami berpikir masa sekarang itu bakalan beda dengan masa mereka nanti. Tapi penting banget ini Bu. Kenapa kalau Bu Tika, kalau saya lihat jarang sekali anak-anak sekarang yang saya amati ya beberapa, mereka sangat cepat sekali untuk mengalah dalam proses dia memproses sesuatu masalah gitu. Betul. Padahal saya yakin kemampuannya dia untuk memproses itu menjadi sesuatu yang punya hasil tuh cepat sebenarnya. Cuma mungkin karena itu ya mungkin karena serba instan kali ya. Jadi sudah ada, kenapa harus repot? Iya jadi juga. Sudah ada. Tapi ya betul juga. Mie instan juga nggak diproses secara instan kan? Harus dimasak dulu. Gitu. Iya betul Pak. Ya, jadi nggak murni semuanya instan, sebenarnya itu baik ya. Semuanya tetap harus ada prosesnya tetap ada gitu. Proses. Tinggal mau prosesnya cepat atau lama. Iya. Nah kalau saya perhatikan juga memang kebutuhan anak-anak saat ini itu dengan aktivitas di alam tuh melihat sekolah alam sendiri, saya melihat seperti saat kita berbisnis juga sebenarnya. Jadi kalau saya komparasi nih, pengusaha saat ini dengan pengusaha, kalau kita komparasi dengan sekolah di alam, itu ada korelasinya karena kita ini pengusaha juga di manapun sebenarnya kita sedang struggling dengan bagaimana menaklukkan alam-alam yang kita belum pernah hadapi. Betul gitu. Khususnya alam yang berhubungan dengan pandemi saat ini. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa dari kecil dengan menghadapi sekolah di alam, melihat berinteraksi dengan alam, akhirnya kita mampu dengan bijak, dengan dewasa kita bisa lebih melihat sebuah masalah menjadi sebuah solusi. Nah, ini yang terjadi saat ini, makanya banyak pengusaha yang terbiasa dari bawah, kemudian dia berproses langsung berkembang dengan baik dalam segi bisnis, itu karena dia mampu mengadaptasi masalah-masalah yang ada di setiap kondisi seorang pengusaha, di setiap alam yang berbeda gitu. Karena kalau saya bilang alamnya banyak macam nih. Ada yang bisnisnya di laut, ada bisnisnya di daratan ya. Bukan kan? Alam yang lain ya Pak ya? Bukan ya. Kita tidak berbicara alam yang lain. Kita tidak berbicara alam itu karena sulit untuk berbisnis dengan cara itu. Siap. Oke. Iya, jadi memang yang tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa memang butuh proses. Betul. Dan itu baiknya dimulai dari kecil. Mereka harus mulai bagaimana seperti tadi, ketika dapat masalah itu tidak terbebani. Malah mencari challenging ini gitu. Ini challenge. Ini saya harus ngambil, saya harus bagaimana gitu. Saya pernah sedikit sharing Bu. Saya ngajar salah satu anak yang basicnya dari luar, dari Eropa, kemudian saya compare dengan anak yang dari asli lokal di Makassar. Mereka berdua ketemu, itu kalau saya kasih satu soal, itu satunya depresi, satunya challenging, satunya excited gitu. Jadi saya lihat ini polanya memang beda ya. Kalau kita lihat secara sepintas, challengingnya membuat kalau kita kasih sebuah masalah, dua hal yang muncul berbeda ini yang kemudian saya bilang, ini coba ya kalau kita bisa lakukan ini di Indonesia bisa lebih baik seperti syukur ya sudah ada sekolah alam Bosowa. Ada Bosowa School Makassar ya Pak ya. Jadinya lebih mudah untuk bagaimana anak-anak semenjak kecil dia menghadapi masalah itu tidak langsung pesimis, tidak langsung mundur, tapi lebih cepat bagaimana dia excited menghadapi masalah itu dengan caranya berpikir yang lebih baik gitu. Ya, betul. Karena memang tadi saya sudah jelaskan juga bahwa karena konsep kami itu basic learning. Jadi salah satu informasi juga kami tidak ada PR. Karena bentuknya project. Project. Jadi bentuknya project itu mereka kita stimulus untuk menghasilkan produk. Kira-kira dari benda ini bisa jadi apa ya? Ini benar-benar jadi pengusaha banget ini ya kalau saya bilang. Jadi bisa apa ya? Ini kan kalau saya bilang sih sudah benar-benar kalau dilihat dari situ sebenarnya pengusaha juga punya tipikal yang similar gitu kalau menurut saya. Kenapa? Karena setiap pengusaha itu wajib melahirkan produk-produk baru yang punya kualitas, kemudian yang
punya layak dijual, kemudian mampu diterima oleh masyarakat, itu sudah dilakukan sini, dari mereka masuk ke sekolah alam playgroup sampai mereka sampai SMA, supaya mereka kan butuh latihan Pak. Bener. Harus dilatih terus. Kalau misalnya dadakan, coba ini mau bikin apa pasti bakalan bikin apa ya. Tapi kalau sudah dilatih dari kecil, mau ditembak langsung pun siap. Bisa. Gitu, langsung. Oh saya mau buat ini. Iya. Gitu. Itu tipikal pengusaha banget menurut saya. Kenapa? Karena tiap pengusaha kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya dadakan, itu berarti jam terbangnya tuh udah tinggi. Jadi kalau misalnya anak-anak ini sudah biasa dengan dilakukan proyek-proyek seperti itu, apalagi kalau Ibu Tika bilang dia harus melahirkan sebuah karya dan hasil karya itu kemudian bisa diterima oleh orang banyak, minimal teman sekelasnya, itu luar biasa sekali. Karena terus terang saya iri banget dengan konsep pendidikan saat ini dengan zaman saya dulu, karena kalau saya bilang dari zaman beda saya dulu dengan sekarang, ini sekarang sudah mulai lebih banyak berhubungan dengan interaksi dengan alam dan kemudian bisa menghasilkan banyak proyek. Itu luar biasa sekali, dan kedepannya kalau saya lihat dari sini bisa melahirkan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang luar biasa hebat dari Bosowas. Amin ya robbal alamin. Amin. Karena memang tujuan akhir kami itu Pak, dari semua jenjang sekolah kami, itu bagaimana kita bisa bermanfaat sama orang lain. Iya. Dengan karya, dengan tingkah laku. Betul. Apalagi kita bisa lihat memang beberapa kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa mengatakan kita krisis behavior. Oh iya, betul. Ethics ya. Iya, etik. Nah, ketika saya melakukan riset juga dengan orang tua, ketika saya menanyakan, Ibu pilih mana ya, anak yang cerdas, apa anak yang punya good behavior nih? Itu tuh orang tuh kira-kira jawabannya apa? Saya tertarik nih. Kenapa? Karena saya punya teman di Jepang. Betul. Dia sekolah kedokteran di sana. Jadi kemudian anak-anaknya sekolah di sana. Ada 2 orang anaknya, dia sekolah S3 di Jepang, kedokteran. Jadi selama anaknya lahir sampai kemudian SD lah, itu saya tanyain tuh belajarnya gimana, sekolahnya pinter nggak di sana? Dia bilang, Faiz, di sana tuh nggak diukur dengan pinter dari segi mata pelajarannya bagus apa enggak. Dari 0 kecil TK-nya sampai kemudian dia SD, itu yang di kelas 5 SD itu yang diajar apa dulu? Etikanya dulu, disiplinnya dulu. Betul. Saya bilang wah luar biasa itu. Itu benar-benar konsep yang menurut saya harus dilakukan sejak dini. Kenapa? Karena untuk membiasakan anak-anak dalam proses bagaimana dia membentuk sebuah karakteristik pribadi yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan, itu dari disiplin waktunya dulu. Kalau dia sudah terbiasa dari kecil tuh luar biasa saya luar biasa sekali memang. Dan kalau itu bisa dilakukan di sini lebih luar biasa lagi. Gitu. Karena memang belajar tentang behavior itu kadang butuh sampai seumur hidup Pak. Wah ya, gitu. Kalau misalnya matematika, biologi mungkin 3 bulan bisa. Tapi kalau behavior mungkin bisa dilihat nih di sampai ngantri orang dewasa saja langsung cut kan Pak. Bener. Gitu. Nah di teman saya di Jepang bilang, dia bilang ini saya aja kalau ajak dia nyebrang, walaupun jalanannya mungkin cuma 5 meter atau nggak nyampe 3 meter, itu kalau dia nyebrang sembarangan dimarahin sama anaknya. Saya bilang itu luar biasa, saya bilang. Karena apa? Karena dia sudah mulai tahu bahwa disiplin itu penting. Keselamatan itu juga mulai berawal dari situ. Karena kita juga bisa bekerja semampunya semaksimal mungkin, tapi kalau kita tidak bisa melakukan disiplin sejak dini, itu akan mempengaruhi kepada hasil kerja. Nah ini yang saya lihat sudah saatnya kita sudah harus kembali ke posisi itu, di mana disiplin menjadi salah satu penentu juga untuk keberhasilan para pelaku-pelaku usaha. Betul sekali Pak. Jadi kembali lagi nih yang pertanyaan tadi yang saya tanya sama orang tua kan ya Pak, pilih yang mana nih? Pilih yang mana? Nah, ada yang menjawab, saya pilih anak saya yang bagus halaknya. Oke. Ada juga, tidak, saya mau anak saya cerdas. Gitu kan. Udah berdebat. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, Ibu kalau misalnya dua-duanya bisa kenapa? Wah. Mau nggak Bu? Mau banget. Mau banget pasti ya kan ya Pak? Pasti.
Emang bisa? Bisa Kalau banget. orang luar sana bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Ya kan ya Pak ya? Bener. Hanya saja Jangan orang luar aja, orang dalam aja harus bisa kok. harus, bener Kan, ya bener Pak? ya. Iya, jadi memang Iya. harus ada sebenarnya satu sih Pak sebenarnya, Yes. konsisten sebenarnya. Konsistensi ya, oke. Iya. Termasuk konsistensi orang dewasa yang ada di sekitarnya Pak. Lingkungannya juga Iya, harus support betul. dia juga ya. Karena sebenarnya. jangan sampai mama minta, "Nak, kamu disiplin ya." Iya. Tapi orang di sekitarnya termasuk mama mungkin masih nyolong-nyolong waktu menceng-menceng lah gitu kan ya Pak. Tapi begini Bu Tika, sebenarnya masalah ini bukan cuman ini. Saya kemarin selama 5 tahun mengepalai sebuah komunitas namanya Komunitas Sales Indonesia. Nah di situ di Komunitas Sales Indonesia adalah salah satunya sebenarnya pada saat kita memilih profesi sebagai seorang sales itu saya bisa melihat tergantung dari kecilnya dia seperti apa. Kecilnya seperti apa? Ya, pertama begini. Ini yang kita beruntung sekarang karena sekarang mata kuliah udah ada kewirausahaan. Ada. Mata pelajaran juga udah ada gitu di sekolah Iya. ya di SMA. Nah, zaman kita kan dulu nggak seperti itu, Iya, betul. nggak seperti itu. Nah, nanti di kuliah baru kita dapat seperti itu. Nah, saat ini banyak kalau dulu orang bertanya misalnya mau besar mau jadi apa gitu, Iya. banyak yang ya pilihannya profesi yang umum lah ya. Dokter. Tapi ya itu pasti guru ya, Iya. kemudian dosen atau apalah insinyur. Nah, ini umum. Sekarang sudah mulai banyak pilihan. Ya, Banyak betul. yang mau jadi YouTuber Betul. ya kan, menjadi selebgram ya, banyak mau jadi TikTokers TikTokers juga. gitu. Nah, banyak yang memilih pekerjaan ini, banyak pula yang tidak memilih sebagai salesmanship-nya. Jadi banyak saya tanya kepada teman-teman yang saya ajak bergabung di Komunitas Sales Indonesia, saya tanya, "Kenapa milih pekerjaan ini?" Pertanyaan yang paling bisa dijawab ini adalah, jawabannya paling sering adalah karena saya nggak punya pilihan lain. Oke. Padahal kalau mau ditilik sekilas sebenarnya pekerjaan apapun itu ada hubungannya dengan salesmanship. Iya. Gitu. Seorang ibu dia harus bisa menjual kasih sayangnya, Oke. menjual kasih sayangnya ke suaminya, ke anaknya. Seorang ayah juga demikian, harus bisa menjual perhatiannya, Iya. cara dia mengamankan kepada istri dan anaknya, kasih sayangnya juga. Dan seorang anak juga sejak kecil dia sudah harus bisa menjual apa yang dia inginkan dengan cara. Dulu kalau minta sesuatu caranya pakai apa? Minta apa ini? Minta barang waktu masih kecil ke ibunya. Langsung minta. Langsung minta, dikasih? Ma boleh beli? Kadang dikasih, kadang jangan dulu. Iya, gitu. jangan dulu. Kalau nggak dikasih, Nangis. nangis. Itu sebenarnya bibit sales dari dulu. Oh, iya. Artinya kita sebenarnya punya kekuatan kalau misalnya kita pengen ingin sesuatu, Iya. itu kita punya banyak hal. Nah, salah satunya tuh nangis. Nangis dulu. Karena kita sudah berusaha nih, nggak Nangis dikasih. juga adalah usaha kan Usaha ya? itu, Betul. itu usaha. Jadi jangan dibilang karena dia nakal atau bukan. betul, Sebenarnya betul, itu betul. usahanya dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Iya. gitu. Bayi nggak bisa ngomong, cara makannya gimana? Nangis, ngompol, Betul, nangis juga. betul. Jadi itu usaha, Betul. usaha dia berkomunikasi dengan kita. Jadi kalau kita komparasi ke sekarang, sebenarnya usaha kita untuk mendapatkan sesuatu, mau jualan apapun, mau bekerja dengan apapun, itu sebenarnya sudah dari kecil kita bawa. Memang sudah ada bibit dari Tinggal awal di develop aja. Betul. Gitu. Dia ketemu dengan lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat, guru-guru yang tepat, suasana sekolah yang luar biasa, itu akan membentuk karakteristik sehingga dia mampu bekerja, jualan apa saja, bisa Iya. berusaha apa saja. Jadi seharusnya tidak ada ungkapan tidak ada pilihan lain. Bukan. Nggak Seharusnya boleh tidak ada seharusnya. ungkapan itu ya, Pak. Iya, seharusnya saya memang bangga dengan profesi yang saya pilih ini Iya. sebenarnya. Dan tidak ada juga kalau misalnya nih. Saya sambung ke etiknya tadi. Oke, boleh, silakan. Jadi salah satunya kenapa? Karena kalau di salesmanship itu salah satunya etikanya sebenarnya. Etika. Etika jualan itu Betul. sudah harus diperhatikan dari awal. Nah, kalau dia dari kecil sudah diperhadapkan dengan situasi yang etikanya dengan baik, maka dia cara jualannya juga lebih baik. Cara jualan yang baik itu yang bagaimana sih Pak, Iya. sebenarnya? Cara jualan yang baik pertama itu nggak boleh maksa. Tidak boleh maksa. Nggak boleh Baik. maksa. Kemudian wajib berkata jujur apakah produk itu baik atau tidak. Oke. Gitu. Kemudian wajib memberikan informasi dulu. Jadi kalau 3 hal ini sebenarnya tidak ada unsur jualannya. Iya.
Jadi jualan itu sebenarnya yang baik itu yaitu informasikan yang baik dan benar dengan cara yang tepat. Oke. Jadi bukan langsung jualan, beli Kak, langsung Blue Butika nggak boleh. Harus informasi dulu. Gali dulu kebutuhannya ibu. Butika butuh pulpen nggak sih? Oh ada pulpennya. Mungkin butuh tip X deh karena nggak ada di nggak ada, jadi butuh itu. Iya, jadi menggali informasi itu pun harus dari mulai dia kecil. Dia menggali kebutuhan terhadap proyek-proyek yang dikasih itu juga sebenarnya. Dan itu memang butuh belajar ya. Butuh banget. Dan proses belajar itu saat ini sudah terbuka lebar. Jadi dia bisa melakukan itu di mana saja, kapan saja. Dengan masa pandemik ini memang ya belajar sama siapapun boleh. Sangat boleh. Dimanapun, kapanpun, mau tengah malam boleh. Tapi kalau saya bilang boleh dalam artian ada koridor di mana tetap harus ditemani. Yang sesuai sebenarnya. Iya. Saat ini kamu butuh apa? Ya ayo kita belajar ini. Saat ini kalau saya bilang sosial media baik sekali, memberikan segala macam informasi. Tetapi apakah informasi itu kita butuhkan untuk pengembangan diri kita sudah tepat? Belum tentu. Gitu. Jadi memang harus tetap difilter juga mau yang mana. Butuh orang-orang yang senior, yang guru-guru atau orang tua yang mampu membimbing anaknya. Yang kamu butuhkan untuk saat ini sih ini. Gitu. Kalaupun misalnya nanti kebutuhan yang lain muncul, kamu bisa pelajarin lagi yang ini. Tapi untuk saat ini kamu butuh ini dulu. Iya. Kayak gitu kan ya Pak? Betul sekali. Disiplinnya dulu deh. Disiplin dulu ya. Alhamdulillah kalau Bosa School Makassar sih Pak dari kecil. Insya Allah sampai SMA, sampai kuliah. Wah luar biasa. Di Unibos. Iya betul. Luar biasa. Itu berarti ada rewardnya itu kalau disiplinnya bagus? Ada reward, ada konsekuensi. Ada konsekuensi juga ya. Namun rewardnya ini karena kan kami juga bagaimana anak melakukan sesuatu yang baik itu tidak mengharapkan imbalan. Jadi memang reward itu bukan ketika kamu baik saya kasih reward, tidak. Jadi reward itu nanti mereka akan rasakan sendiri secara alami. Begitupun dengan konsekuensi. Betul. Tidak ada hukuman di sini. Karena kami percaya bahwa setiap anak itu bukan hak kami untuk memberikan hukuman. Oh iya. Iya kan ya Pak ya. Jadi tidak ada hukuman. Tepat sekali. Tapi konsekuensi ada. Konsekuensi secara alami. Kamu tidak datang tepat waktu, ada konsekuensi. Tapi ini menarik juga Bu, karena setiap keputusan kan melahirkan konsekuensi sebenarnya. Betul. Nah kalau setiap anak sudah diajar memahami sebenarnya apa arti sebuah konsekuensi pada saat dia memutuskan untuk tidak disiplin, itu kan sebenarnya sudah proses yang luar biasa baik sebenarnya. Dan ini penting sekali menurut saya karena tidak banyak anak yang memahami itu. Bahwa apa yang saya putuskan untuk saya tindaki itu melahirkan konsekuensi kan sebenarnya dari setiap pilihan. Jadi ya di sini sudah tepat sekali sebenarnya dilakukan dari sejak dini. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak ini Pak. Siap, terima kasih. Faisal Arifin, saya juga belajar banyak masalah bisnis. Sama-sama. Saya lebih banyak informasi juga lebih baik. Iya betul. Semoga kita berharapnya generasi kita bisa mengembangkan diri. Bukan Indonesia dulu, diri dulu. Kalau dia sudah bisa mengembangkan dirinya sendiri, keluarga, kenapa tidak Indonesia kita kembangkan? Iya kan ya Pak ya. Kalau negara lain bisa, kenapa tidak dengan negara kita sendiri? Kita sudah punya banyak bibit unggul, why not? Siap. Indonesia bisa. Pasti bisa. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk sore hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.